Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mendengarkan nasihat daripada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Muzayyana, Syarifah Hanifah, sedanten ingkang kula hormati, wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Ba'akil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Akhfas, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan niki, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kula niku mboten ngerti nek gadah mas jenenge Edi, roe iku sarop. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Akhfas Ki Hamid Bedowi. Jadi dulu itu cerita yang beredar. Semoga ini tidak termasuk akhta syai'ah atau al-akhta syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kon ngapal majmu' itu kan minal mustakhilat. Ini ku mustakhilat aklan basar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asibti, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadol. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan di antara Sayyid top yang memberi takrid, ya ini orisinal ini. Di antara Sayyid top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin fil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid
Sayyid Sodaqoh bin Sayyid Zaini Dahlan ini ngasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Syu'aib. Itu ngaji sama Said Umar Sato. Dan di kitab-kitab sanad Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatut Turmusi, inna hadza lahu ta'lif alladzi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limithli hadza falyamalil amilun. Fajazallahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bi fadlihi wa judi. Wa matta'al muslimina bi baqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hashim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali, kalau cerita Mbah Hashim ngaji Syed Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, diantaranya mensifati Sohibul Afham Ad-Daqiqah wal Ma'ani Al-Asba Ar-Raqiqah Al-Murtafi ala Ru'usi Fudola'il Asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lah yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, digekno kopi. Menonak kiai ini rokok ya digolekno asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marbuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat, kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf,
Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab iku sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato ya disangoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis sudah di depan umum. Neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pin tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok ora sopan. Kula niku gak ada santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karuan. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan Gus, nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujung nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran mbek widadari sungkan. Soleh pas-pasan kok awor aku. Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awor Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah sing kuota nak pas-pasan risikone niku